Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kenalin, nama gue Desi Febrianti dengan NIM C241900055 dari Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor. Nah, di video kali ini gue nggak sendirian karena gue ditemenin sama Taehyung BTS. Nah, pas banget nih ngomongin BTS. PPT gua yang tertera di layar ini warnanya purple gitu, kayak purple you. Nah, selain itu, kalian masih ingat gak sih apa yang lagi viral tentang BTS? Apa? Butter? No, bukan. Yang bikin ojek online ngantri. Yaps, bener banget. Itu BTS Meal. Nih, kalau kalian tipe orang yang order sendiri pakai drive-thru atau order yang pakai Gojek atau kalian tipe yang nggak beli? Hmm, kalau gua pribadi gua tipe yang nggak beli. Pertama, gua nggak terlalu excited dengan hal-hal yang berbau K-pop karena gue bukan K-popers tapi gue suka. Gue bukan K-popers tapi gue suka Korea-Korea. Nah, yang kedua, gue nggak terlalu suka ayam dan gue bukan tipe yang fanatik banget. Jadi gue tipe orang yang gak beli. Kalau kalian tipe orang yang ngantri, drive to atau beli, kalau bisa komen ya di bawah ini. Nah, udah yang gue bilang tadi, gue gak suka ayam. Nah, gue kalau disuruh milih antara BTS meal sama ikan, gue bakal pilih ikan. Karena gue lebih suka ikan. Kalau kalian lebih suka ayam atau ikan? Please jawab di komentar, oke? Nah, ngomong-ngomongin tentang ikan, gue teringat sesuatu. Kira-kira gue inget siapa ya? Inget mantan? Oh, nggak mungkin. Mantan gue bukan ikan. Ayo tebak, kira-kira tentang ikan tuh gue inget siapa? Atau inget apa? Nah, ngomong-ngomongin tentang ikan, gue inget terhadap bioper. Hah? Bioper? Apaan tuh bioper? Nah, bioper ini adalah singkatan dari biologi perikanan. Nah, namanya aja biologi perikanan, berarti ada dua suku kata, yaitu biologi dan perikanan. Nah, kalau biologi ini terdiri lagi dari dua kata, yaitu bios dan logos. Bios itu artinya makhluk hidup, dan logos itu artinya ilmu. Jadi, biologi ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Sedangkan perikanan dapat didefinisikan semua yang terkait tentang suatu ekosistem di perairan. Mulai dari ikannya, dari tumbuhannya, bebatuannya, karangnya, dan lain-lain. Itu termasuk ke dalam bioper. Nah, kenapa sih kita harus belajar bioper? Nah, bioper ini mempelajari segala sesuatu yang mendasari tentang perikanan. Mulai dari analisisnya, apa kehidupannya, apa itu ikan, bagaimana cara menangkapnya, jumlah stoknya, dan lain-lain. Jadi dipelajari dengan ikan. Dipelajari semuanya di bioper. Makanya kalian wajib banget tahu tentang bioper ini. Nah, setelah kita mempelajari bioper, insya Allah nih akan lestari. Kita bakal tahu ikan itu hidup di mana, makannya apa, ditangkapnya pakai apa, jumlahnya berapa, dan apa yang harus kita lakukan nantinya itu bisa dipelajari dalam biologi perikanan. Nah, ada dua cabang ilmu di biologi perikanan ini. Yang pertama itu natural history, dan yang kedua itu dinamika populasi. Di mana natural history ini merupakan ilmu yang mempelajari segala sesuatu kehidupan tentang organisme ikan. Mulai dari mana itu ikan berasal hingga kemana atau kapan dia mati gitu. Jadi kayak mempelajari siklus hidupnya gitu. Sedangkan dinamika populasi mempelajari ilmu tentang
pertumbuhannya, reproduksinya, jumlah stoknya, apa yang harus dilakukan apabila ikan ini sudah mulai punah, apa yang harus dilakukan ketika ikan ini terlalu banyak, dan lain-lain. Nah, tadi gue udah ngomongin tentang pertumbuhan, reproduksi, dan makanan ikan. Nah, pertumbuhan itu apa sih? Pertumbuhan merupakan suatu perubahan panjang maupun bobot atau segala sesuatu dalam tubuh yang berubah gitu. Entah berubah menjadi yang lebih baik atau lebih tinggi, lebih besar, lebih berat, itu dapat dikatakan pertumbuhan. Terus kalau misalnya pertumbuhannya stuck atau menurun, masih bisa disebut pertumbuhan? Ya, masih bisa banget. Karena pertumbuhan itu perubahan. Jadi bukan hanya pertambahan, melainkan perubahan yang ada dalam tubuh. Nah, kita belajar apa sih di pertumbuhan biologi perikanan ini? Kita mempelajari pertumbuhan panjang. Nah, pertumbuhan panjang ikan itu dalam tahun atau dalam per bulan kira-kira berapa gitu. Semuanya dipelajari. Nah, dalam pertumbuhan ini, baik pertumbuhan panjang maupun berat ada dua macam, yaitu pertumbuhan mutlak dan pertumbuhan nisbi. Di mana pertumbuhan mutlak ini merupakan pertumbuhan panjang atau berat dalam umur tertentu. Sedangkan pertumbuhan nisbi merupakan pertumbuhan berat atau panjang dalam jangka waktu tertentu. Jadi kalau misalnya mutlak itu pada umur berapa, kalau nisbi itu pada jangka waktu tertentu. Nah, antara panjang dan berat itu ada hubungannya. Nah, dalam hubungan ini bisa jadi beratnya yang lebih panjang, lebih berat atau lebih sering panjangnya. Nah, itu dimaksud dipelajari dalam hubungan panjang dan berat. Nah, ada dua jenis pola pertumbuhan, yaitu pola isometrik dan alometrik. Nah, alometrik ini dibagi lagi menjadi alometrik positif dan negatif. Selanjutnya kita juga mempelajari faktor kondisi, di mana kita mempelajari sebuah kemontokan ikan. Nah, kalau kalian bilang kemontokan ikan itu pasti banyak banget dipengaruhi oleh lingkungan, baik lingkungan maupun internal, betul. Nah, ada juga kelas ukuran, di mana ukuran tertentu pada umur tertentu itu dapat dikatakan kelas ukuran. Nah, yang kedua ini ada reproduksi. Nah, yang kita tahu bahwa reproduksi ini merupakan proses memperbanyak atau mempertahankan regenerasi. Jadi kalau misalkan dalam manusia, kalau kalian ingin punya keturunan, itu kalian harus melakukan reproduksi. Sama halnya dalam ikan, gitu. Ada namanya proses reproduksi, di mana mempertahankan keturunan ikan ini. Nah, dalam reproduksi ini kita mempelajari tingkat kematangan gonad. Tingkat kematangan gonad ini fase-fase pertumbuhan gonad. Selain itu juga kita mempelajari indeks kematangan gonad. Nah, indeks kematangan gonad ini diambil dari tingkat kematangan gonad. Sehingga apabila tingkat kematangan gonad ini tinggi, maka indeks kematangan gonad juga akan tinggi. Dan sebaliknya, apabila tingkat kematangan gonad ini rendah, maka tingkat kematangan gonad juga akan rendah. Selain itu, dalam reproduksi kita mempelajari rasio kelamin, di mana jumlah jantan dan jumlah betina ini dibandingkan. Apabila seimbang, maka lebih bagus gitu. Nah, coba kenapa sih harus seimbang gitu? Nih, kalian bayangin perumpamaan manusia aja gitu ya. Kalau misalnya cewek lebih banyak dan cowoknya sedikit, cewek ini gak punya pasangan, nanti yang terjadi si cewek ini jomblo kan. Terus ngeliat orang-orang yang seumurannya udah pada nikah, udah pada punya anak, dia masih jomblo, stres kan. Nah, nanti kalau stres dia mati, itulah menurunkan reproduksi. Ini sebagai perumpamaan, semoga kalian ngerti maksud dari rasio kelamin. Yang selanjutnya itu fekunditas.
Fekunditas ini jumlah telur yang dihasilkan sebelum pemijahan. Nah, itu kita hitung gitu jumlah telur ikan ini berapa untuk memprediksi gitu apabila nanti ikan ini memijah gitu. Terus yang terakhir ini adalah diameter telur. Diameter telur itu apa sih? Nah, diameter telur ini kan telur bulat ya gini, bulat. Nah, ada yang bulat ini membelah gitu kan, itu namanya diameter atau garis tengah dalam ukuran telur gitu. Nah, yang selanjutnya itu ada juga makanan ikan. Kenapa sih kita harus mempelajari makanan ikan? Hey, 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 ikan makhluk hidup. Kalau ikan nggak makan, dia mati gitu. Sama halnya kayak kita. Kalau kita nggak makan, kita kelaparan, kita mati. Ikan juga perlu karena makanan ini berperan penting dalam metabolisme tubuh. Nah, dalam makanan ikan, kita mempelajari apa aja sih? Yang pertama itu ada indeks preponderance, di mana bagian terbesar gitu. Maksudnya itu apa? Dalam tubuh dia tuh lebih banyak mengkonsumsi apa gitu dalam ususnya misalnya. Lebih banyak makan seblak kalau dari manusia ya. Berarti dia tuh suka seblak. Kalau misalnya dalam ususnya tuh lebih banyak makan ikan kayak gue lebih suka ikan. Berarti dia suka makan ikan atau yang lain-lain gitu. Nah, indeks ini adalah penentu mana makanan utama, mana makanan pelengkap, mana makanan tambahan, mana makanan penggantinya. Nah, selain itu juga ada ruang lorong di mana tuh penentuan luas ini menentukan apakah dia tipe yang makannya beragam atau milih-milih gitu. Nah, sama halnya gitu sama kita. Ada tipe orang yang suka makan apa aja sama tipe yang gue nggak suka ini, gue nggak suka itu gitu. Sama banget. Jadi menurut gue tuh kalau misalnya kita mempelajari ikan, berarti kita mempelajari diri kita. Kalau gue gitu ya, tapi nggak tahu kalau kalian. Nah, yang selanjutnya itu ada panjang usus relatif. Panjang usus relatif ini menentukan apakah dia termasuk ikan karnivora, herbivora, atau omnivora gitu. Nah, gimana sih cara nentuinnya? Kalau karnivora itu akan di bawah 1. Kalau misalnya herbivora, ususnya itu akan panjang 2 sampai 3 kali lipat dari panjang tubuhnya. Sedangkan omnivora jauh lebih panjang lagi gitu. Nah, selanjutnya itu ada tumpang tindih. Tumpang tindih ini di mana persaingan makanan perempuan dengan makanan betina atau enggak makan antar ikan deh ya. Persaingan makanan ini lebih ketat atau enggak gitu. Misalnya gue lebih suka bakso, dia lebih suka seblak, kan enggak ketat gitu, berbeda. Itu ditentukan dari tumpang tindih gitu. Sama halnya ikan, ada yang suka makan misalnya ceweknya suka makan crustacea, sedangkan cowoknya suka makan ikan gitu. Itu kan tumpang tindihnya jauh gitu ya. Jadi tumpang tindih itu menentukan kompetitor atau persaingan. Dan yang terakhir itu indeks lambung gitu. Jadi di lambung ini menentukan tingkat kesukaan. Nih di lambung juga banyaknya apa sih? Sama halnya kayak tadi, kayak indeks protein itu cuma bedanya ini di lambung gitu. Nah, ternyata udah habis. Nah, pokoknya apapun yang gua bagikan ini semoga kalian bisa ambil gitu ilmunya. Apabila gua ada kesalahan dalam penyampaian, mohon maaf karena manusia ini tidak ada yang sempurna. Kita sama-sama belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.